Di usia yang semakin bertambah, yang kita butuhkan bukan hanya umur panjang, tapi tubuh yang tetap kuat dan mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Semoga Bapak dan Ibu di rumah selalu diberi kesehatan dan umur panjang yang penuh berkah. Di channel ini, kita akan berbagi rahasia kesehatan sederhana yang mudah dilakukan setiap hari, tanpa ribet, tanpa mahal. Sebelum lanjut, yuk kita saling kenal dulu. Tulis di kolom komentar nama, usia, dan asal daerah Bapak Ibu ya. Biar kita bisa saling menyapa dan jadi keluarga sehat bersama di sini. Jangan lupa tekan subscribe, like, dan bagikan ke orang tercinta ya. Yuk, kita mulai. Pernahkah Anda mengalami momen di mana Anda mencari kacamata ke seluruh penjuru rumah hanya untuk menyadari bahwa benda itu sudah ada di tangan Anda? Atau mungkin Anda masuk ke sebuah ruangan dan tiba-tiba lupa apa tujuan Anda ke sana. Seringkali, kita menertawakan hal ini dan melabelinya sebagai momen faktor usia atau penuaan yang wajar. Namun, dalam dunia medis, ini bisa jadi bukan sekedar tanda penuaan biasa. Ini bisa menjadi sinyal SOS dari pusat komando tubuh Anda. Otak Anda mungkin tidak sedang menua dengan cepat, melainkan sedang kelaparan. Kelaparan akan nutrisi spesifik yang krusial untuk menjaga sirkuit memori tetap menyala. Berdasarkan edukasi kesehatan terkini, penurunan fungsi kognitif memang berkorelasi dengan pertambahan usia. Namun, laju penurunannya sangat bergantung pada bahan bakar yang kita berikan. Otak adalah organ yang sangat boros energi. Meskipun beratnya hanya sekitar 2% dari total berat tubuh, ia mengonsumsi 20% dari total energi kita. Jika suplai bahan bakar premium ini terhambat, atau jika pembuluh darah yang mengantarkannya mengalami penyempitan, maka sel-sel otak mulai kehilangan efisiensinya. Inilah yang kita sebut sebagai penurunan neuroproteksi, di mana pelindung alami sel saras mulai menipis. Kunci utama untuk menolak pikun dan kelemahan mental terletak pada dua pilar utama, kesehatan vaskular dan neuroproteksi. Kesehatan vaskular memastikan jalan raya pembuluh darah Anda tetap bersih dan lentur, sehingga oksigen dan nutrisi bisa sampai ke otak tanpa hambatan. Sementara itu, neuroproteksi berkaitan dengan menjaga integritas sel saraf agar tidak mudah rusak oleh radikal bebas. Hari ini, kita akan membahas 5 jenis makanan yang sering dianggap biasa dan mudah ditemukan di pasar, namun memiliki kekuatan luar biasa secara klinis untuk memperkuat kedua pilar tersebut. Makanan super pertama adalah kelompok ikan berlemak. Kita sering mendengar tentang salmon. Namun, tahukah Anda bahwa ikan lokal seperti ikan kembung juga merupakan raja dalam kategori ini? Ikan-ikan ini kaya akan asam lemak omega 3, khususnya jenis EPA dan DHA. Mengapa ini penting bagi lansia? Karena sekitar 60% dari otak manusia terdiri dari lemak, dan sebagian besar dari lemak tersebut adalah jenis omega 3. Tubuh kita tidak bisa memproduksinya sendiri secara efisien, sehingga asupan dari makanan menjadi mutlak diperlukan. Secara fisiologis, omega 3 berfungsi sebagai batu bata yang membangun membran sel otak dan syaraf. Membran sel yang kaya akan omega 3 akan lebih cair dan fleksibel. Fleksibilitas ini krusial karena memungkinkan reseptor di permukaan sel untuk bekerja maksimal dalam menghantarkan sinyal antar syaraf. Studi menunjukkan bahwa orang yang rutin mengonsumsi ikan berlemak memiliki lebih banyak materi abu-abu di otak mereka, bagian yang bertanggung jawab atas memori, emosi, dan pengambilan keputusan. Ini adalah pertahanan garis depan melawan penyusutan otak. Beralih ke kategori kedua, kita memiliki permen alami, yaitu buah-buahan beri seperti stroberi, blueberry, atau murbei. Warna-warni cerah pada kulit buah ini bukan sekedar hiasan alam. Pigmen tersebut berasal dari senyawa yang disebut flavonoid. Dalam konteks kesehatan otak lansia, flavonoid bertindak sebagai pasukan pembersih elit. Seiring bertambahnya usia, otak kita rentan terhadap stres oksidatif dan peradangan, dua musuh utama yang mempercepat penuaan sel saraf. Bayangkan stres oksidatif seperti karat yang perlahan menggerogoti besi. Pada otak, karat ini merusak DNA sel dan mematikan neuron.
Senyawa antioksidan dalam buah beri bekerja dengan menetralkan radikal bebas penyebab kerusakan tersebut. Riset neuroscience menunjukkan bahwa konsumsi rutin buah beri dapat menunda penuaan kognitif hingga 2,5 tahun. Lebih jauh lagi, antioksidan ini meningkatkan komunikasi antar sel otak, yang secara langsung berdampak pada kemampuan kita untuk menyimpan informasi baru. Superfood ketiga mungkin adalah yang paling sering dihindari anak-anak, namun paling dibutuhkan oleh lansia. Sayuran berdaun hijau gelap seperti bayam, kangkung, atau brokoli. Sayuran ini adalah pembangkit tenaga nutrisi yang mengandung vitamin K, lutein, folat, dan beta-karoten. Banyak studi observasional skala besar menemukan bahwa lansia yang rutin makan 1 porsi sayuran hijau setiap hari memiliki fungsi kognitif yang setara dengan orang yang 11 tahun lebih muda. Mari kita bahas mekanisme medisnya secara spesifik. Folat yang terkandung dalam sayuran hijau berperan penting dalam menurunkan kadar homosistein dalam darah. Homosistein yang tinggi diketahui dapat merusak dinding arteri dan meningkatkan risiko stroke serta demensia. Sementara itu, vitamin K sangat penting untuk pembentukan sphingolipids, sejenis lemak yang sangat padat di dalam sel otak. Jadi, sayuran hijau bukan hanya pelengkap nasi, melainkan pelindung struktur fisik otak Anda. Keempat, kita memiliki camilan terbaik untuk otak, kacang-kacangan dan biji-bijian, terutama kenari atau walnut. Secara unik, bentuk kacang kenari bahkan menyerupai otak manusia, seolah alam memberikan petunjuk. Kacang-kacangan adalah sumber yang sangat baik untuk lemak sehat, dan yang paling penting, vitamin E. Vitamin E sering disebut sebagai pelindung membran sel. Berbeda dengan antioksidan lain, vitamin E larut dalam lemak, sehingga ia sangat efektif melindungi area otak yang kaya lemak. Fungsi utama vitamin E dalam konteks neuroproteksi adalah mencegah peroksidasi lipid, yaitu proses di mana radikal bebas mencuri elektron dari lemak di membran sel, yang menyebabkan kerusakan sel. Dengan kadar vitamin E yang cukup, membran sel otak Anda memiliki perisai yang kuat. Penelitian jangka panjang menunjukkan korelasi positif antara asupan vitamin E yang tinggi dengan penurunan resiko Alzheimer. Namun, ingatlah untuk mengonsumsinya dalam bentuk alami, bukan suplemen dosis tinggi, agar lebih aman dan efektif diserap tubuh. Terakhir, bumbu dapur yang mungkin sudah ada di rak bumbu Anda, kunyit. Komponen aktif dalam kunyit, yaitu kurkumin, adalah senyawa antiinflamasi yang sangat kuat. Salah satu keistimewaan kurkumin adalah kemampuannya menembus sawar darah otak atau blood-brain barrier. Artinya, ia bisa masuk langsung ke otak dan membersihkan penumpukan plak beta-amiloid yang sering ditemukan pada kasus penurunan memori berat. Kelima makanan ini, ikan berlemak, buah beri, sayuran hijau, kacang-kacangan, dan kunyit, bekerja paling baik saat dikonsumsi secara bersinergi, bukan terpisah-pisah. Ini bukan tentang satu pil ajaib, melainkan pola makan menyeluruh. Bayangkan piring makan Anda sebagai farmasi alami. Dengan mengkombinasikan lemak sehat untuk struktur sel, antioksidan untuk perlindungan, dan vitamin untuk kelancaran sirkulasi, Anda menciptakan lingkungan internal yang sangat tidak ramah bagi penyakit degeneratif. Tentu saja, nutrisi hanyalah satu bagian dari teka-teki kesehatan otak. Ia harus dilengkapi dengan aktivitas fisik yang memacu jantung memompa darah ke kepala, serta tidur yang cukup untuk proses pembersihan racun otak atau sistem limfatik. Konsistensi adalah kuncinya. Memulai kebiasaan makan ini di usia 50, 60, atau bahkan 70 tahun tidak pernah ada kata terlambat. Setiap suapan sehat adalah investasi langsung untuk kejernihan pikiran Anda di hari esok. Menolak menjadi pikun dan lemah adalah sebuah pilihan sadar yang kita ambil setiap hari, melalui apa yang kita letakkan di atas piring makan. Jangan biarkan otak Anda kelaparan akan nutrisi yang dibutuhkannya. Mulailah mengintegrasikan kelima superfood ini ke dalam menu harian Anda. Ingat, usia hanyalah angka, namun ketajaman pikiran adalah aset yang tak ternilai. Jaga otak Anda, dan ia akan menjaga kualitas hidup Anda. Tetap sehat, tetap tajam, dan sampai jumpa di pembahasan kesehatan berikutnya.